Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur jejak lakon, penyerangan kerajaan Mataram Islam ke markas VOC di Batavia pada tahun 1628 dan tahun 1629 menyisakan cerita lain. Kegagalan penyerbuan Mataram tersebut membuat Sultan Agung murka. Sang raja menjatuhkan hukuman mati kepada Panglima Pasukan Mataram Tumenggung Suro Agul-Agul, karena telah melakukan kesalahan besar karena salah menjalankan perintah raja. Dalam penyerbuan Batavia itu, Suro Agul-Agul memimpin dua pasukan sekelas Kadiaten yakni Adipati Pekalongan Mandurorejo dan adik Adipati Pekalongan, Adipati Uposonto. Dua saudara kakak beradik ini memiliki hubungan dekat dengan Raja Mataram Sultan Agung. Tapi, kedua kakak beradik itu mendapat putusan hukuman mati dari Suro Agul-Agul atas nama raja, karena dianggap telah gagal dalam perang di Batavia. Raja Mataram Sultan Agung sebenarnya memerintahkan Suro Agul-Agul menjatuhkan hukuman kepada pasukan Mandurorejo, bukan kepada Mandurorejo. Saat memimpin penyerangan tersebut Mandurejo mendapat firasat tidak akan pulang walaupun menang perang. Hal itu disampaikan Mandurejo kepada anak cucunya. Pasukan yang dipimpin oleh Mandurorejo sangat besar karena ia membawa serta anak cucu dan penduduknya di wilayah pesisir untuk menyerbu Batavia. Ketika Mandurorejo berangkat ke Batavia, ia berharap Batavia sudah hampir ditaklukkan oleh Tumenggung Baurekso yang datang terlebih dulu. Dengan begitu, Mandurorejo berharap tinggal menyita barang-barang kompeni setibanya di Batavia. Tetapi cerita berjalan lain, Tumenggung Baurekso meninggal dan pasukannya kalah dalam peperangan di luar benteng. Pada tanggal 21 Oktober tahun 1628, prajurit kompeni yang berjumlah 866 orang menyerang kemah-kemah pasukan Mataram untuk kedua kalinya. Kemah-kemah itu ada di luar benteng, yang hanya bisa dijangkau oleh kompeni menggunakan kapal menyusuri Kali Ciliwung. Mereka menyerang dari arah sungai dan darat, mengerahkan kapal-kapal yang setiap kapal memuat 150 prajurit. Kapal-kapal itu menyusuri Kali Ciliwung untuk mencapai kemah-kemah Mataram. Kemah Tumenggung Baurekso diserang pada kesempatan kedua, dalam pertarungan jarak dekat. Sebanyak 200 tentara Mataram gugur, termasuk Tumenggung Baurekso dan putranya. Kemah-kemah Mataram di Marunda juga diserbu kompeni. Kompeni hanya kehilangan 60 prajurit, tetapi sebanyak 140 prajurit kehilangan senjata karena direbut oleh orang-orang Mataram. Mataram mengalami kerugian lebih besar, dari 200 kapal yang dibawa orang-orang Mataram. Setelah serbuan itu tinggal 50 kapal. Kekalahan ini membuat Mandurorejo memikirkan siasat membendung Kali Ciliwung. Sebanyak 3.000 anak buahnya ia kerahkan untuk membendungnya agar kapal-kapal kompeni tidak bisa melintasinya lagi. Pekerjaan membendung Kali Ciliwung membuat anak buah Mandurorejo kehabisan tenaga. Stok pangan juga semakin menipis. Baru berjalan sebulan, pembendungan Kali Ciliwung dihentikan karena orang-orang Mataram semakin kelaparan. Maka, dengan kekuatan seadanya, Mandurorejo mencoba melakukan serangan. Itu menjadi satu-satunya serangan yang dilakukan Mandurorejo, yaitu pada tanggal 27 November tahun 1628. Ada 400 prajurit yang dikerahkan dalam dua gelombang serangan. Dalam perang ini, Adipati Mandurorejo sempat mengalami luka-luka. Banyak anggota pasukannya yang gugur dan banyak pula yang melarikan diri. Dalam keadaan patah semangat, datang Panembahan Puruboyo yang mendapat tugas dari Raja Mataram Sultan Agung. Dengan kesaktiannya, Panembahan Puruboyo berhasil membuat tembok benteng Batavia retak, sehingga anak buah Mandurorejo bisa masuk ke dalam benteng. Setelah memberi bantuan, Panembahan Puruboyo kembali ke Mataram. Ia melaporkan kondisi Mandurorejo yang cedera. Mendapat kabar itu, Sultan Agung meminta Mandurorejo menarik pasukannya pulang dan beristirahat di Kaliwungu.
Tapi Manduro Rejo diberangkatkan ke Kaliwungu sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Panglima Penyerbuan Batavia Tumenggung Suro Agul-Agul telah membunuhnya lewat putusan hukuman mati bersama anggota pasukan Manduro Rejo. Ada yang dipancung, ditusuk keris, dan sebagainya. Dr. H. de Graaf, orang sejarawan Belanda yang mengkhususkan diri menulis sejarah Jawa mengatakan pada tanggal 1 Desember Tumenggung Suro Agul-Agul memerintahkan mengikat Manduro Rejo dan Uposonto berikut anak buahnya dan melalui pengadilan dan atas perintah Raja Mataram dihukum mati karena Batavia tidak ditaklukkannya dan karena mereka tidak bertempur mati-matian. Ada 744 prajurit Mataram yang mendapat hukuman mati bersama Manduro Rejo dan Uposonto. Mayatnya dibiarkan begitu saja ketika sisa-sisa prajurit Mataram pulang. Mereka meninggalkan Batavia pada tanggal 3 Desember tahun 1628. Jenazah Manduro Rejo dibawa ke Kaliwungu untuk dimakamkan di Kaliwungu, sesuai perintah awal Raja Mataram Sultan Agung kepada Manduro Rejo. Tapi hukuman mati yang diterima Manduro Rejo tak sesuai dengan keinginan Raja Mataram Sultan Agung. Akhir kata Mimin mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga sedulur semua terhibur dan bisa menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.